Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahman dengan 205 13199 akan menjelaskan jawaban soal UAS yang telah saya kerjakan terkait remediasi akhir tanah. Baik, untuk soal yang pertama, itu terkait pump and treat. Jadi, pump and treat merupakan proses pengolahan dengan cara memompa air tanah yang tercemar ke permukaan, kemudian mengolahnya melalui proses treatment, seperti diinjeksi ataupun diekstrak menggunakan bahan-bahan, dan akhirnya akan dikembalikan hasil pengolahannya ke dalam area air tanah yang sama. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, yang pertama, mampu mengolah berbagai jenis kontaminan terlarut, dapat digunakan di daerah yang berada di atas maupun dalam air tanah. Selanjutnya, proses pengolahan menghasilkan konsentrasi kontaminan yang sudah diolah sekitar 10%, dan air yang telah diolah dapat dikembalikan ke lokasi asalnya dalam air tanah. Untuk kekurangannya, yang pertama, proses pengolahan membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 50-100 tahun. Dalam beberapa kasus, tujuan pembersihan hampir tidak pernah tercapai, dan juga biaya operasional yang diperlukan relatif mahal. Selanjutnya, airstripping. Airstripping adalah teknik pengolahan yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang mudah menguap atau volatil dan bahan kimia dalam suatu cairan dengan cara mengalirkan udara ke dalam cairan tersebut. Fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan kandungan gas terlarut yang tidak diinginkan seperti amonia, karbon dioksida, hidrogen sulfida, senyawa organik volatil atau VOC, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya, yang pertama, metode ini efektif dalam menghilangkan kontaminan yang mudah menguap, seperti senyawa organik volatil, dan juga dapat digunakan untuk mengatasi berbagai jenis kontaminan dalam air tanah. Metode ini relatif mudah dioperasikan dan dapat diaplikasikan pada skala yang berbeda. Untuk kekurangannya, yaitu tidak efektif untuk menghilangkan kontaminan yang tidak mudah menguap seperti logam berat, menghasilkan limbah uap yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan juga memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengoperasiannya. Selanjutnya, soil vapor extraction atau SVA adalah metode remediasi yang digunakan untuk menghilangkan kontaminan volatil dari tanah yang tidak jenuh. Dengan menggunakan tekanan vakum, SVA terdiri dari sumur ekstraksi yang ditempatkan di zona tidak jenuh yang terkontaminasi atau yang berada di atas sumber air tanah yang terkontaminasi. Tekanan vakum yang dihasilkan oleh blower dan sumur ekstraksi menginduksi aliran gas melalui tanah yang terkontaminasi. Gas yang terkontaminasi kemudian dikumpulkan pada sumur ekstraksi dan diolah untuk menghilangkan kontaminan. Gas yang dihasilkan dari proses SVA umumnya memerlukan pengolahan lebih lanjut sebelum dibuang kembali ke lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu terkait konsentrasi kontaminan, yang kedua kondisi tanahnya, dan yang ketiga kedalaman sumur ekstraksi. Selanjutnya ada air sparging. Prinsip kerja dari air sparging melibatkan penyuntikan udara ke dalam zona jenuh dalam tanah. Udara yang diinjeksikan membentuk gelembung-gelembung di dalam air tanah dan berinteraksi dengan kontaminan yang terlarut di dalamnya. Kontaminan yang mudah menguap atau semi volatil kemudian akan terlarut ke dalam gelembung udara tersebut. Selanjutnya, gelembung udara beserta kontaminan yang terkandung di dalamnya akan naik ke atas dan mencapai zona pados, di mana kontaminan akan mengalami volatilisasi dan terlepas ke atmosfer. Adapun kelebihannya yaitu proses penempatan peralatan mudah dilakukan, biaya yang diperlukan lebih hemat, dan efektif dalam menghilangkan kontaminan dari air tanah. Untuk kekurangannya, diperlukan waktu yang signifikan untuk mencapai hasil yang optimal, tidak efektif dalam mengatasi kontaminan yang tidak mudah menguap, dan tidak efektif dalam mengatasi kontaminan yang terikat pada tanah. Selanjutnya, multi-phase extraction, yaitu metode yang berfungsi dengan cara menyuntikkan udara ke dalam tanah untuk menguapkan dan menghilangkan kontaminan yang terperangkap dalam tanah dan air tanah. Udara yang telah tercampur dengan kontaminan akan disedot melalui sistem penyedotan dan kemudian diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
Kelebihannya yaitu dapat menghilangkan kontaminan dari tanah dan air tanah dengan efektif, dapat mengurangi risiko kesehatan dan lingkungan yang disebabkan oleh kontaminan, dan dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk remediasi. Untuk kekurangannya yaitu tidak efektif untuk menghilangkan kontaminan yang terikat pada tanah, tidak efektif untuk menghilangkan kontaminan yang tidak mudah menguap, dan dapat mempengaruhi kualitas udara di sekitar lokasi remediasi. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 2. Jadi, salah satu contoh studi kasusnya adalah kasus pencemaran air tanah akibat limbah domestik dan industri di Kelurahan Kalikabong, Kabupaten Purbalingga. Studi kasus yang dilakukan oleh Agnes Fitria pada tahun 2012 bertujuan untuk mengetahui tingkat polusi dan faktor-faktor yang menyebabkan polusi air tanah akibat limbah domestik dan limbah industri di Kelurahan Kalikabong, Kabupaten Purbalingga. Sumber air tanah yang banyak dimanfaatkan oleh warga adalah air sumur Bali. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya polusi air sebesar 33,33% berasal dari limbah industri, 47,62% dari limbah rumah tangga, dan 19,04% berasal dari limbah perkotaan. Untuk mengurangi pencemaran air sumur Bali, disarankan bagi penduduk setempat untuk pembuatan tangki septik secara komunal. Selanjutnya, teknik remediasi yang dapat menjadi solusi adalah bioremediasi. Teknik bioremediasi dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi pencemaran air tanah karena kontaminan yang dominan berasal dari limbah rumah tangga dan industri yang umumnya mengandung senyawa organik yang dapat diurai oleh mikroorganisme. Dalam proses bioremediasi, mikroorganisme secara alami akan mendegradasi zat-zat kontaminan organik seperti limbah domestik dan industri menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Penerapan bioremediasi melalui pembuatan tangki septik secara komunal dapat membantu mengurangi polusi air tanah dari limbah rumah tangga secara efektif. Dengan pembuatan tangki septik komunal, limbah rumah tangga dapat dikelola dengan lebih baik dan diolah secara alami oleh mikroorganisme di dalam tangki septik. Hal ini dapat mengurangi beban kontaminan yang masuk ke dalam tanah dan mencegah pencemaran lebih lanjut pada air sumur Bali yang dimanfaatkan oleh warga setempat. Ya, ini terdapat daftar pustaka yang saya pakai. Mungkin cukup sekian, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.